Hello, good evening, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how's life today? Okay, so welcome to the TOEFL preparations for tomorrow. Okay, and today we are going to know about reading section, or is about reading comprehension. Oke, selamat sore untuk semuanya. Bagaimana kabar sore ini? Dan di sini ya kita akan memahami tentang reading atau tes reading yang dimana tidak semuanya. Jadi kita pahami lebih pada pemahaman biasanya apa sih yang menjadi kesulitan bagi teman-teman menyesuaikan dari rekam atau record yang biasanya salah di dalam sebuah sistem ya. Oke, di sini ntar saya akan jelaskan beberapa poin yang biasanya teman-teman salah ketika mengerjakan itu pada tipe pertanyaan apa sih di dalam sebuah reading. Oke ya. Oke, langsung saja di sini. Jadi seperti biasanya, I'm going to show you about two kinds of books ya. Jadi kalau kita pahami kenapa sih di sini mengenai teori saja dijelaskan oleh dua buku. Ya, karena di sini salah satu poin atau gambaran umum yang dimana tes besok ataupun tes online besok itu tidak hanya diambil atau kita ambil dari satu buku saja, melainkan dari beberapa buku. Lah, dan untuk bulan ini kita lebih fokuskan pada Longman TOEFL dan bukunya Bruce Roger tentang The Complete Guide to the TOEFL Test. Oke ya. Di sini untuk gambaran umum yang dimana teman-teman kalau masih ada kesulitan memahami sebuah soal ya, khususnya pada soal reading, maka dari itu di sini ntar disampaikan yang dimana berkaitan dengan soal ataupun teori dari kedua buku di sini. Oke ya? Oke, talking about two kinds of books here. So we have to know the point or the skills on it. Jadi kalau kita pahami pada skillnya, kalau di sini kalau teman-teman sudah mempelajari Longman TOEFL, pasti dong akan memahami yang namanya skill atau skill pada reading comprehension. Nah, maka dari itu, ketika teman-teman kok menemukan ada sebuah soal yang dimana itu kok berbeda ya untuk pertanyaannya, tetapi tersiratnya sama. Lah itu tetap kita akan mempelajarinya. Jadi jangan hanya satu buku, melainkan harus ada buku yang lainnya untuk mendukung atau membantu kita memahami sebuah soal tes. Oke ya? Seperti teman-teman lihat di sini, beberapa poin pastikan kita paham tentang skill pada Longman TOEFL. Nah, maka dari itu, kalau kita pahami pada bukunya Bruce Roger, kita pahami kan ada pemahaman yang sedikit berbeda pada sebuah istilahnya. Oke ya, jadi di sini saling melengkapi biar teman-teman itu tidak salah memahami sebuah pertanyaan. Kalau masalah teori itu sebetulnya sama. Oke ya. Oke, jadi di sini ntar kita akan lebih memahami tentang poin yang biasanya salah atau paling salah, yaitu biasanya pada vocabulary atau tentang meaning of the keyword ya. Jadi biasanya teman-teman itu banyak salahnya itu pada sebuah kosakata. Lah maka dari itu di sini ntar akan diperjelas lebih tentang pemahaman sebuah kosakata dan tidak juga ditinggalkan tentang pemahaman yang biasanya muncul pada nomor 1 sampai nomor 5 pada sebuah soal tes reading di sini ya. Oke, seperti halnya, jadi teman-teman sebelum saya sampaikan pemahaman teorinya, jadi teman-teman lebih bagusnya mengerjakan soal di sini. Siapa tahu masih ada kesulitan memahami sebuah soal ataupun bagaimana sih cara menjawabnya. Jadi lebih baik teman-teman harus mengerjakan ini terlebih dahulu untuk pemanasan dan biar tidak hanya memahami sebuah teori, tetapi ntar saya akan jelaskan analisis ya dari soal di sini. Oke, di sini saya akan kasih waktu
5 menit ya untuk mengerjakannya. Oke ya. Di sini waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Kalau yang betul semuanya berarti ntar bagus ya. Jadi yang mengerjakan pasti akan mendapatkan tes online gratis besok ya, karena tesnya juga gratis. Oke, di sini saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal di sini sebelum kita memahami sebuah teori yang biasanya muncul pada pemahaman soalnya. Oke ya, silakan di sini langsung dikerjakan. Oke ya, 1, 2, 3, go. Sambil kita mendengarkan musik 5 menit untuk mengerjakannya. The mist comes rolling in, I can taste it on my lips just like you. I'm sitting by our lake, skipping stones just like we used to. I came across the heart we carved into that tree in Malibu. All these beautiful scenes, no, they don't look the same. YouTube Premium adalah bebas. Every time I run away, the thought of you will always find me. Things will never be the same. Can't move on, but I'm still trying. I still wanna be alone. Somehow I know that you'll still find me. Miss you, but I won't go home. The thought of you will always find me. Winter surrounds my soul. This fire couldn't keep me warm like you. No one knows where to go, but I can't figure out which way to go. All these beautiful scenes, no, they don't look the same without you. All our memories, no, they don't feel the same without you. Without you, yeah. Every time I run away, the thought of you will always find me. Things will never be the same. Can't move on, but I'm still trying. I still wanna be a little. Somehow I know that you'll still find me. Miss you, but I won't go home. The thought of you will always find me. The thought of you will always find me. I still wanna be alone. Sometimes I know that you'll still find me. Miss you, but I won't go home. The thought of you will always find me. Said I ain't ready. It's time and ain't right, slow and steady. Don't wanna rush through life, but those big city nights in midtown lights, no one knows what I'm missing. Driving 495 for the 50th time, something's gotta give in. I wanna feel the wind blowing through my hair, windows down with no kiss, turn the radio on and the world off, let the music navigate all night. Thinking enough time wasted, a song's worth singing. If the picture's worth being painted, leaving home to be free, yeah, betting on me. A life's worth of living. Ask forgiveness, not permission. I wanna feel the wind blowing through my hair, windows down with no kiss, and the radio on and the world off. Let the music navigate all night.
Put out that trouble for the last time. I'm leaving home. Everything I know. Prove them wrong. And now I feel a wind blowing through my hair. Windows down with no kiss. Turn the radio on and the world off. Let the music never kiss. The wind blowing through my hair. Windows down with no kiss. Turn the radio on and the world off. Let the music never kiss. On the highway. Let the music never kiss. On the highway. Oke ya, sorry. Untuk nomor 2, 3, 4. Oke, bentar ya, saya perbaiki dulu karena tertindih. Jadi, bentar. I was looking for a blessing, but you were just a lesson that I didn't want to learn. And then you let me burn. Some days I wanna scream at a mountain you can't reach, so you can't hear me. I'm just a rock falling down, begging to be found, but I got caught between. Blame it on the one for too long, and now you're gone. I see my reflection staring back at me, reminding me of what I couldn't see. Saying that the last while I'm dying inside, and I can't breathe. We could blame it on the wine, or I could blame it all on me. I've got 2 bottles worth of memories I'm trying to forget, and a hell of a lot of nights that I wish I didn't regret. I wish I didn't miss you, but I still do. I'm just a rock falling down, begging to be found, but I got caught between. Blamed it on the one for too long, and now you're gone. I see my reflection staring back at me, reminding me of what I couldn't see. Saying that the last well I'm dying inside, and I can't breathe. We could blame it on the wine, or I could blame it on me. Out in my arrow to the wind. Could it be broke, or could I hit bend? And honestly, I don't know how.
Move on without looking down. Once was ours, but now I'm found. Blamed it on the one for too long, and now you're gone. Oke, sudah ya. Oke, sorry karena tertindih tadi. Oke, di sini teman-teman mulai lagi ya 5 menit untuk mengerjakan number 1 to 5. Oke, di sini ya. Langsung saja kerjakan. Can't breathe. We could blame it on the wine, or I could blame it all on me. I could blame it all on me. Este Black Friday de Liverpool no tire nada, pero habrá señales. Disfruta hasta 20% de descuento en moda para hombres. I feel like a kid again when I'm around you, no big deal. But I wish it didn't take 20 years to find you. Gives me chills every time that you whisper in my ear the reasons you love me. You make me feel something again. Ooh, tell me what I gotta do to pull you closer, pull you close, yeah. Ooh, I need someone to hold me down, 'cause when I'm around you, my feet can't touch the ground, can't touch the ground. Yeah, you've been running laps around my brain, wouldn't be the same without you, without you. Can't feel nothing, I'm with your way, hoping you don't change when I'm without you. No good without you. I didn't know it, you'd be the only one that I'd wanna run to. At my lowest, you kept me holding on to you. Ooh, tell me what I gotta do to pull you closer, pull you close, yeah. Ooh, I need someone to hold me down, 'cause when I'm around you, my feet can't touch the ground, can't touch the ground. Yeah, you've been running laps around my brain, wouldn't be the same without you, without you. Can't feel nothing, I'm with your way, hoping you don't change when I'm without you. No good without you. Ooh, tell me what I gotta do to pull you closer, pull you closer. Ooh, I need someone to hold me down, 'cause when I'm around you, my feet can't touch the ground, can't touch the ground. Small town with no one stranger, but I'm the one brand new. Met all of my neighbors, but just remember you. Oh, look at the one you looked in. Look me up and down and you said, ooh, you. In the back of the car, we at the party when you took me by the hand. In front of the pumpkin, like you hardly know my neighborhood. Leaving me so long, I could pull on till you don't know where to go. Running in circles till it's 'cause I know I just can't breathe. You're so special, but damn stressful. 'Cause you keep saying the same after the same, but I can't breathe. You hear my mention, believe me, yes. Yeah, you keep saying the same after the same, oh yeah. And you beg me to go dancing, so don't wait, just meet me there. I waited out in line.
probably should have stayed away, but I did when you say one more time. In the back of the I used to tell myself that I don't need nobody else, just me. She just came to the party in them high tops and those jeans. Could've sworn that I was sober, but the way you looked at me. Oke ya, oke di sini langsung saja untuk jawabannya. Ntar disampaikan kalau ada yang salah atau betul semuanya, jadi ntar bisa disampaikan. Oke di sini untuk jawabannya. In my dreams, you got what I need. We'll find our memories. Oke ya di sini. Oke coba sekarang teman-teman sesuaikan dan koreksi apakah masih ada kesalahan. Di ntar saya akan menganalisis ya poin yang ada pada number 1 to 5. Dan di sini ntar akan saya jelaskan tentang pemahaman teorinya. Oke ya. Oke, jadi teman-teman langsung dikoreksi dan langsung ntar disampaikan ya. Apakah betul semuanya? Apakah masih ada kesalahan? Dari mana sih kesalahannya? Ntar bisa disampaikan di sini ya. Oke, silakan dikoreksi. Kemudian disampaikan di chat ya, benar berapa ataukah di sini benar semua? Silakan untuk diinfokan. Kalau lu bisa nebak isinya, lu dapet ini. Optimis deh, HP. Ya, masih. Oke ya, oke di sini ada ya langsung jawab di sini ya. Oke sorry ya tadi Kak Wulan ya karena tadi itu lupa ketindi nggak dimasukkan barusan dimasukkan. Oke ya sudah dikerjakan tapi ya. Oke di sini cuma benar nomor 4, sisanya salah semuanya belum terisi. Oke ya. Pertanyaan nomor 1 saya sulit menemukan topik bacaan apalagi saat tes sudah. Oke. Sama cuma benar nomor 4. Oke, nggak masalah ya. Oke di sini teman-teman. Oke sudah. Oke di sini langsung saja kita pahami ya tentang pemahaman yang ada pada number 1 ya to 5. Oke. Kalau kita pahami pada pemahaman yang namanya main idea question correctly, jadi di sini tentang with what topics does this passage primarily deal.
Kan itu toh. Lah ini termasuk tipe pertanyaan main idea question correctly di dalam sebuah buku Longman TOEFL. Lah, kalau di dalam bukunya Bruce Roger itu namanya main idea. Nah, di sini difahami. Lah terus bagaimana caranya? Nah, caranya ntar akan saya sampaikan lebih. Yang penting di sini saya jelaskan secara umum saja. Jadi caranya itu adalah kita, ya. Jadi letak jawabannya itu di kalimat pertama pada setiap paragraf. Nah, lah terus bagaimana? Yang namanya pemahaman di sini adalah kita itu mensummary atau menyimpulkan apa saja yang disampaikan pada kalimat pertama pada setiap paragraf. Itu intinya atau skill yang dikatakan dalam sebuah buku Longman. Oke ya. Jadi bagaimana menyimpulkan? Lah, di dalam pemahaman bukunya Bruce Roger itu dikatakan yang kita simpulkan adalah pemahaman 1, 2, atau 3 ide ya dari setiap paragrafnya dan dilihat kesamaannya ada nggak pemahaman yang sering muncul. Nah itu dikatakan gitu. Lah kalau di dalam Longman TOEFL cuma letaknya itu di kalimat pertama pada setiap paragraf dan kemudian simpulkan seperti itu ya. Lah kalau di Bruce Roger itu dijelaskan lagi. Nah, jadi itu poinnya kalau kita mempelajari buku lain. Kemudian pemahaman selanjutnya nomor 2. Kalau kita pahami di sini kan pemahaman Marring ya inline 2. Nah, jadi kalau kita pahami di sini, lah terus bagaimana cara menjawabnya? Apakah kita itu asal saja yang penting kita tahu artinya itu marrying apa, kan gitu toh. Ternyata kalau kita masih ada kesalahan di dalam sebuah pemahaman kosakata, berarti kita itu belum mempelajari tentang pemahaman skill, ya, tentang vocabulary. Kenapa? Karena yang namanya kosakata itu bisa dipelajari dengan memahami sebuah word parts, ya, atau bagian-bagian kata, kemudian tentang struktural clue, ya, yaitu petunjuk struktur, yang dimana entar petunjuknya adalah ada pemahaman penjelasan lain, kayak di sini menggunakan conjunction atau restatement, ada kata Z, ya, seperti ini, atau ada kata pemahaman, ya, ini tanda baca. Nah, itu pemahamannya. Kemudian juga kita harus memahami yang ketiga tentang pemahaman ya ada restatement, tanda baca, dan juga ada pemahaman dari apa ya? Ntar satunya ada di situ ntar saya sampaikan ya. Jadi itu adalah cara-cara untuk menentukan sebuah kosakata. Oke. Nah, kalau kita tidak paham namanya marrying, berarti kita baca our garden is one of the milder effect of weeds. Nah, ada milder effect of weeds. Any plant that thrive where they are unweeded. Nah, sudah jelas itu. Oh, ternyata marrying itu penjelasnya adalah milder effect of weeds. Yang dimana ada tanda baca any plants that penjelasan restatement yaitu pengulangan statement ya tentang vocab tersebut thrive where they are unweeded. Nah, seperti itu ya. Itu pemahamannya. Jadi itu skill di dalam Longman TOEFL. Sedangkan di dalam pemahaman bukunya Bruce Roger itu memang tidak dijelaskan seperti itu, tetapi dijelaskan pemahaman lebih banyak prakteknya. Nah itu ya, itu pemahamannya. Kemudian sama halnya dengan nomor 3, ya di sini. Itu di line ketiga. Coba kita pahami di sini 1, 2, 3. Nah ini ya, ini yang ditanyakan. Lah di sini ada tanda baca, ada pemahaman. Nah ini koma. Apa itu? Destroy wildlife habitat. Dan ada pemahaman impede ya farming. Nah ini sudah jelas. Oh berarti namanya cloak itu adalah menyesuaikan dari destroy wildlife habitat and impede farming. Nah seperti itu. Jadi
tidak hanya kita menghafal beberapa kosakata yang banyak, melainkan juga kita bisa memahami sebuah kosakata yang ditanyakan itu melalui bacaannya. Seperti itu ya. Lantar teman-teman harus memahami inti yang ada. Coba di sini. Jadi apa sih arti dari marrying itu? Lah, kalau kita pahami yang namanya marrying, ya, itu kok jawabannya spoiling. Apa itu spoil? Akan itu toh? Apa itu spoiling? Teman-teman harus memahami. Karena spoiling itu juga kita pahami adanya pemahaman banyak kata atau penjelasnya. Kenapa? Spoiling artinya adalah damage atau diartikan rusak, spoil. Kan itu toh? Kok bisa jawabannya rusak? Udah dijelaskan. Marrying dijelaskan dari pemahaman restatement dan juga ada tanda baca. Itu dari pemahaman apa? Milder effect of weeds, any plant that thrive, where they are unweeded. Nah, di situ namanya berarti marrying adalah rusak dari kata pemahaman sepadannya artinya adalah spoil atau spoiling. Oke ya, untuk memahami pemahaman dari sebuah kosakata. Begitupun juga pemahaman quote di sini. Apa sih kok jawabannya kok abstract kan itu toh? Lah, kita pahami pemahaman di dalam sebuah kalimatnya kan gitu. Kenapa kok dikatakan abstract? Kan itu toh? Karena kita baca kalimatnya adanya pemahaman waterways destroy wildlife habitat and impede farming. Nah, apa di sini? Adanya apa pemahaman artinya? Nah, itu ya. Nah, itu pemahamannya. Jadi, jelas kita pahami dari pemahaman pada sebuah kalimatnya. Seperti itu ya. Oke. Kemudian nomor 4 di sini. Which of the following term does the author define in the first paragraph? Ya sudah. Ya namanya pemahaman the following terms. Ya. Pasti dong. Itu namanya pemahaman apa? Does the author define in the first paragraph? Coba. Jadi dari pemahaman following does the author define in the first paragraph. Nah, kalau teman-teman mempelajari skill, ya, pemahaman preceding dan following. Di dalam sebuah skill, ya, di dalam reading. Nah, itu kita harus pahami. Kenapa kok di sini jawabannya adalah which? Itu. Kan sudah jelas. Human have struggle against weeds. Coba kalau kita menggunakan metode process of elimination, ya, metode process of elimination. Ada nggak grazing area? Grazing area. Ada. Tetapi di sini kan tidak, ya. Kita pahami tidak ngomongin following term of the author defines. Here adanya di ini. Eliminate grazing areas termasuk pemahaman ya penjelas dari weeds tersebut. Kan itu ya. Oke, kemudian ada pemahaman wildlife habitat. Kan tidak. Kenapa? Karena di sini lebih kepada pemahaman menjelaskan they compete for sunlight, nutrient, and water with useful plant. Ya, bukan ngomongin wildlife habitat. Karena di sini bukan ngomongin habitat liar, kan itu. Kemudian nutrien termasuk menjelaskan pemahaman inti dari weeds tersebut. Oke ya. Jadi kita pahami yang namanya following sama preceding dalam sebuah paragraf. Kemudian nomor 5, kita pahami di sini kenapa jawabannya adalah it's occasionally required. Coba kita juga menggunakan metode process of elimination. Kalau nomor 2, 3, 4 tidak bisa. Nomor
2, 3 itu nggak bisa karena menyesuaikan kosakata. Kalau 4 sama 5 itu bisa menggunakan metode eliminasi. Clear? Which of the following statement about the use of chemical agents as herbicides would the author mostly likely agree? Nah, kita cari di sini di mana itu pemahamannya tentang likely agree tentang the use of chemical agents. Nah, itu di mana? Pastikan kita temukan kata kunci tersebut. Jadi tidak asal kita menjawabnya tanpa adanya kita temukan sebuah kata kuncinya. Nah, maka dari itu kita temukan di mana sih kata kuncinya tentang herbicides di sini. Coba. Nah, karena kalau kita pahami kan ada di sini. It's. Ya toh? Lah, caranya bagaimana? Ayo. Caranya bagaimana? Apakah kita itu kita pahami sebuah jawaban-jawaban ini atau statement-statement ini itu ada di dalam sebuah bacaan, kan gitu. Kalau dikatakan di sini kan, its herbicides are effective and sometimes necessary, but some pose a serious problem, particularly if misused. Nah itu. Nah, ini kan pemahaman author most likely agree. Nah, teman-teman itu harus tahu ya, di sini itu ngomongin sebuah pemahaman bukan secara tersurat yang ada dalam bacaan, melainkan tersirat. Apa sih statement yang dikatakan oleh penulis dan adanya most likely agree terhadap the use of chemical agent as herbicide. Oh, ternyata di sini itu adalah pemahaman it occasional required. Jadi memang kadang diterima di sini pemahamannya. Kenapa? Kalau kita menggunakan proses eliminasi, benar nggak yang dikatakan herbicides are effective and sometimes necessary, but some pose serious problem. Apakah it should be increased? Ada nggak pemahaman it should be increased? Kan tidak. Kemudian it has become more dangerous recently. Kan tidak toh, masih ada positifnya. Ya, efektif, tetapi ada serious problem. Nah, gitu toh. Nah, makanya jawabannya bukan B. Nah, kalau menggunakan B, berarti di situ teman-teman adanya pemahaman kekeliruan memahami but some pose serious problem. Kenapa? Karena masih ada positifnya tentang effective and sometimes necessary. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang C, it's safe but inefficient. Loh, tidak sesuai. Ini efisien, efektif, ya pemahamannya. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu jawaban yang benar adalah it's occasional required. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah penjelasan secara umum sebelum kita memahami teorinya. Apakah benar teori menentukan sebuah topik, main idea, menentukan sebuah kosakata, menentukan sebuah statement of the author, seperti itu, ya. Kemudian kita pahami juga tentang pemahaman sebuah metode eliminasi. Ya, seperti itu ya. Oke, di sini bagaimana teman-teman? Sudah jelas sedikit di situ? Coba di situ apakah sudah jelas ya sedikit sebelum kita melanjutkan? Ya, coba ditanyakan. Siapa tahu ada pertanyaan sebelum kita memahami sebuah teorinya. Nah, seperti itu ya. Jadi caranya apakah benar atau cara untuk memahami sebuah kosakata yang ditanyakan apakah seperti apa yang saya jelaskan tadi? Nah, kita antar memahami dalam sebuah teorinya. Oke ya? Coba. Oke, lanjut ya. Oke, sudah? Oke, langsung saja kita pahami tentang pemahaman main idea. Ya, main idea sama nomor 5 ya. Nomor 5
dan nomor 1. Nah, sini. Jadi kalau kita pahami, yang namanya pemahaman answer main idea, question correctly, ya. Di sini bukunya Longman TOEFL, kalau di sini bukunya Bruce Roger. Coba, ada pemahaman sedikit berbeda cara penyampaian bentuk soalnya, tetapi kan intinya sama. Nah, kemudian benar nggak caranya itu ataupun tips and triknya pada skill main idea sama apa yang saya jelaskan tadi? Ya, kita lihat letak jawaban di mana? Itu kalimat pertama di setiap paragraf itu dikatakan dalam Longman. Kan gitu toh? Nah, kemudian kita pahami setelah itu langkah-langkahnya bagaimana? Ya pasti ya, kalimat pertama pada setiap paragraf, cari ide atau tema umum yang sering muncul di baris pertama pada setiap paragraf. Disimpulkan kemudian dieliminasi. Seperti itu ya, disimpulkan kemudian dieliminasi. Coba kita pahami contoh di sini. Di sini kan kita pahami, kita garis bawahi. Ya, kalau di dalam TOEFL nggak boleh digarisbawahi. Nah, ini kan cuma contoh saja. Nah, coba teman-teman pahami, apa sih yang sering muncul? Gitu aja, nggak usah dipersulit. Apa sih yang sering muncul di kalimat pertama atau di baris pertama pada setiap paragraf? Coba. Nah, yang sering muncul apa di sini? Kalau kita pahami, kalau teman-teman masih sulit, pahami paragraf kedua. Oh, di sini tentang pemahaman intelligence. Oh, paragraf ketiga ngomongin reasoning. Ada nggak intelligence sama reasoning di paragraf pertama di kalimat pertama? Oh, ada intelligence and reasoning. Nah, inilah yang diartikan pemahaman menyimpulkan. Seperti itu ya, pemahaman untuk menyimpulkan. Lah, apakah benar di sini kita pahami? Lah, langsung dieliminasi untuk menentukan sebuah jawaban. Lah, kalau tidak menggunakan eliminasi boleh, ya boleh, tetapi kan kita kurang yakin. Lah, maka dari itu dieliminasi. Yang E, The Intelligence of John Dewey. Salah, karena ngomongin intelijen saja. Ya toh? Yang kesimpulannya apa? Intelligence sama reasoning. Kan gitu toh? Kalau intelijen saja berarti salah, karena bukan kesimpulan tentang main idea tersebut. Kemudian distinction made by John Dewey. Distinction juga kita pahami adalah pemahaman penjelas untuk intelligence sama reasoning. Jadi tidak mencakup keseluruhannya di sini. Cuma ngomongin distinction saja. Distinction apa? Kan di sini kan ngomongin yang dimana dibuat oleh intelligence sama reasoning seperti itu. Kemudian yang C, ya, yang B salah, yang A salah. Yang C, Dewey's ideas on the ability to reason. Hanya reasoning. Salah toh? Reasoning cuma di paragraf 3. Di sini kan main idea, kesimpulan keseluruhannya. Nah, maka dari itu yang betul adalah di sini, yang D. How intelligence differs from reasoning. Sudah? Nah, kalau kurang yakin, benar nggak di sini ngomongin differs? Ya betul. Kan gitu toh? Perbedaan, bagaimana sih intelijen itu ya berbeda ya dari atau dengan reasoning di penelitian Dewey di sini. Nah, seperti itu ya. Itulah yang diartikan pemahaman main idea. Jadi, sudah dijelaskan dalam skill Longman TOEFL, tetapi kalau kita masih sulit, kita harus belajar buku lainnya. Nah, kalau bukunya si Bruce Roger, itu caranya hampir sama sebetulnya. Jadi, kita itu memahami paragraf pertama dulu, disuruh memahami. Ya, disuruh memahami paragraf pertama dulu. Kemudian disuruh memahami paragraf kedua. Kemudian dari pemahaman jawaban yang ada pada setiap paragraf itu disatukan. Jadinya adalah entire passage tentang main idea. Seperti itu caranya. Jadi di bukunya Bruce Roger itu dikasih cara atau latihannya.
Lah kalau di dalam bukunya Longman itu adalah kita dikasih tahu letak jawabannya dan langkah-langkahnya. Tetapi kan harus paham seperti apa langkah-langkahnya dan harus kita mempelajarinya, ya, melatihnya yang sudah ada pada bukunya Bruce Roger. Jadi situ ya pemahamannya saling berkaitan. Oke, jadi ntar teman-teman bisa memahami dari kedua buku tersebut. Oke ya, oke. Nah, di situ selain itu bagaimana kok kita bisa memahami buku kedua? Siapa tahu, ya namanya pertanyaan kan ada pemahaman yang tersirat toh, sama-sama topik, subjek, main idea. Tetapi kan ada pemahaman the following best summarize the author main idea. The main topic of passage is. Nah, kan ada perbedaan sedikit cara untuk menanyakannya. Seperti itu ya. Oke, ini tentang main idea. Terus bagaimana tentang pemahaman apa ya? Pemahaman kosakata tadi ya. Langsung kita cari kosakata. Nah, ini yang sering muncul atau yang sering ini ya. Tentang find definition from structural clue. Jadi, kita itu tidak usah pusing ya untuk memahami jawaban kosakata. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan dalam kalimat tersebut. Coba di sini kita pahami ya. Jadi, yang namanya struktural clue itu ada 3. Tanda baca, pernyataan ulang, contoh. Nah itu, kita kan tidak paham yang namanya behaviorism. Di line kedua, behaviorism. Coba. Nah, kalau kita asal saja, kita tahu istilah behaviorism, tetapi kita itu jangan sampai asal menjawab. Kenapa? Karena yang namanya istilah atau kata yang ditanyakan itu harus sesuai dengan bacaan. Harus ya, harus berhubungan atau berkaitan dengan bacaan. Nah, kalau asal saja behaviorism kita tahu artinya, oh ini, kadang-kala kan gitu. Nah, maka dari itu, di dalam bukunya Longman TOEFL, oh ternyata caranya adalah kita pahami dari pemahaman dari struktural clue. Coba kita pahami di sini ya. Behaviorism. Kita pahami di sini ada tanda baca. Apa itu? The belief that the role of the psychologist is to study behavior. Oke ya. Nah, ada restatement. Restatement itu ini, which is. Ya, which is. Apa itu observable? Ya toh? Nah, sudah poinnya? Nah, sudah? Sudah dapat? Nah, maka dari itu yang namanya pemahaman ya behaviorism ya, kita harus sesuaikan. Jangan sampai kita salah jawaban. Yang namanya behaviorism kan action. Ya toh? Nah, thought juga begitu. Ya, jadi teman-teman harus memahami. Oh, ternyata di sini adalah jawabannya adalah observable action. Nah, itu. Ya, pemahamannya. Jadi jawabannya adalah C. Sudah jelas di situ sudah dikatakan. Kemudian nomor 2. Positive reinforcement. Kita pahami ada di sini. Ya. Nah, apa itu? Dikatakan a price, food, or money were more effective in promoting good behavior. Oh, ternyata seperti apa sih? Oh, ternyata seperti price, food, or money, yang dimana ini ya adanya sebuah pemahaman were more effective ya, yang dimana lebih efektif dalam hal ya mempromosikan barang. Nah, apa itu positive reinforcement-nya? Kita pahami, kalau kita mendapatkan sebuah barang, makanan atau uang, dihasilkan dari kerja kita yang lebih efektif, ya, karena kita menjualnya lebih banyak, lebih efektif. Lah, itu namanya apa? Apakah hadiah? Karena hadiah gift itu cuma-cuma, tanpa adanya sesuatu yang lebih.
Nah, reward pasti. Namanya reward adalah positive reinforcement, menyesuaikan pemahaman contoh. Itu such as price, food, or money were more effective in promoting good behavior. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu pemahamannya. Tidak asal kita menjawab sebuah kosakata. Kemudian kita pahami determine meaning from word part. Kita bisa menentukan sebuah kata, ya, menentukan sebuah jawaban dari kata yang ditanyakan itu melalui meaning from word parts. Kok bisa begitu di sini? Di sini kan ada pemahaman yang ditanyakan vividly. Nah, kita kan sulit. Kita nggak hafal apa itu vividly. Langsung, oh kita itu ternyata hafal yang namanya word part. Nah, langsung kita pahami viv. Sudah, apa itu life? Ya udah, pasti dong jawabannya adalah C. In life-like ya way. Seperti itu ya. Itu pemahamannya. Kemudian misspell. Nah, apa itu misspell? Ya. Kalau misspell kita pahami dari kata miss. Coba ini miss. Miss itu error. Miss itu error atau mistake. Nah, ya. Berarti apa itu? Pasti incorrectly written, ya. Tulisan yang tidak benar namanya incorrectly atau error atau mistake. Seperti itu ya. Nah, jadi ada pemahaman kita pahami dari sebuah word parts. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita pahami dari use context to determine meaning of difficult word. Nah, kita pahami di sini incumbent. Nah, berarti kan kita pahami meaning of difficult word. Kita tidak tahu apa itu incumbent. Kalau incumbent kita pahami political party, ya salah. Kalau kita banyak dengarkan gitu toh. Tetapi apa sih incumbent itu? Nah, pahami di sini menyesuaikan penjelas kalimat setelahnya. Generally has a strong advantage over a newcomer. A person who is already in office. Nah, berarti apa itu? A current office holder. Ya, bukan political party atau beneficial comment ataupun special type of election. Nah, ini kan cuma pengecoh saja, pengecoh-pengecoh yang harus kita pahami. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Itu ya tentang main idea, tentang kosakata. Selanjutnya tentang the author. Nah, teman-teman harus paham ya. The author kalau nggak salah di sini ada enggak? Enggak ada ya. Oke, berarti di sini kayaknya. Bentar. Oh, ini. Nah, oke ya. Kalau nggak salah berkaitan dengan ini ya. Jadi kalau kita pahami di sini, kenapa sih jawabannya kok it's occasionally required? Ya, kalau kita pahami kok tidak should be increased seperti yang kita pahami tadi. Ternyata kita memahami sebuah istilah. Nah, kalau nggak salah yang ini ya. Kalau nggak ntar bisa dipahami di bukunya Bruce Roger tentang other overview kalau nggak salah. Karena di sini nggak saya sampaikan atau nggak saya masukkan di sini, ntar bisa dibaca di bukunya Bruce Roger tentang other overview atau kita pahami tentang tunes, purpose, and overview. Ya, tentang tune penulis, purpose penulis, di situ ada, caranya ada. Kalau di sini di Longman TOEFL itu kayaknya di akhir ya. Nah, tetapi kalau untuk awal-awal biasanya berkaitan dengan ini. Jadi kita memahami sebuah pemahaman apa sih kan gitu. Nah, kalau di sini kan organize. Beda lagi kalau tadi kan ada kata kunci. Nah, itu ya. Jadi karena di sini nggak saya tampilkan, jadi
Caranya seperti itu kayak tadi ya. Jadi kita itu memahami sebuah pemahaman kata kuncinya, ya. Saya hapus dulu. Nah, kata kuncinya kan di sini. It's, nah ini ya. Nah, letaknya di paragrafnya itu. The use of chemicals, agents as herbicides. Coba di sini. Necessary but some pose a serious problem. Jadi herbicide itu memang efektif dan terkadang memang penting. Tetapi ya sebagian memang ada sebuah permasalahannya yang serius. Nah, kita pahami secara istilah pemahaman inti dari poin tersebut. Apakah itu statementnya diartikan it should be increased? Ada enggak pemahaman itu seharusnya ditingkat? Tidak toh? Kemudian, it has become more dangerous recently. Tidak hanya pemahaman dangerous, tetapi ada effective. Seperti itu ya. Kemudian, jadi di sini belajar mensiratkan. Yang C, it's safe but inefficient. Lah, ini bukan ngomongin inefficient, tetapi effective, efficient, necessary. Nah, kan gitu toh. Lah, maka dari itu, yang betul adalah D, it's occasionally required. Lah itu ya. Kalau dikatakan di dalam bukunya Bruce Roger, itu coba tentang the author, ya, itu memang ngomongin sebuah pemahaman tersiratnya dari apa sih yang autor katakan dalam bentuk beberapa kalimat, atau diartikan di sini istilah, definisi dari kalimat-kalimat yang dinyatakan oleh autor. Seperti itu ya. Nah, itu pemahamannya. Nah, gitu. Jadi teman-teman di sini kebanyakan yang menyesuaikan dari record system yang ada pada websitenya, ternyata kan dari beberapa teman-teman yang tes, itu 70% kebanyakan salah di meaning ya of vocabulary. Nah, seperti nomor 2 dan nomor 3. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah untuk pemberitahuan untuk teman-teman bahwasanya jangan sampai kita asal menjawab meskipun kita itu tahu artinya, tetapi tetap kita harus memahami kalimat yang ada pada ya kalimat yang terdapat kosakata yang ditanyakan. Seperti itu ya. Jadi intinya pembelajaran sekarang atau pemberitahuan sekarang, kita itu harus memahami namanya mind idea question correctly, kemudian pemahaman the word of the meaning, ya, kemudian tentang author, ya, dan kita pahami berkaitan di situ. Oke ya, di sini teman-teman, karena waktunya juga jam 20, jadi untuk pertemuan hari ini itulah ya beberapa persentase tentang kesalahan yang biasanya dilakukan oleh teman-teman. Maka dari itu berhati-hati untuk melakukan tes besok. Oke ya. Oke, di sini ya silakan untuk bertanya. Ya, siapa tahu teman-teman ada yang belum difahami tentang pemahaman apa yang sudah saya jelaskan. Oke, silakan di sini bertanya. Kalau untuk prosedur sekalian tidak masalah, atau bisa menanyakan ke pihak admin untuk prosedur besok online-nya bagaimana. Oke, silakan ya di sini langsung ditanyakan ya sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Even when the world gets cold and we're stuck in vertigo, you're the one I wanna hold. Through the ups and downs, you're by my side. Has been spinning all around. Oke, di sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Gimana teman-teman? Silakan bertanya, masih ada waktu untuk sesi bertanya. Oke, bisa menanyakan tentang apa yang sudah saya sampaikan, ya.
atau di sini menanyakan tentang untuk prosedur ya tes online besok. Silakan di sini teman-teman bisa menanyakan. Oke, di sini dari Kak Kila, ya, bisakah dikasih semacam tes TOEFL secara online untuk kita latihan? Oh, di sini adalah trial gitu ya. Oke, sebetulnya enggak usah Kak. Jadi sebetulnya itu lebih enaknya Kak Kila itu ikut setiap minggu enggak masalah, ya. Ikut setiap minggu enggak masalah, kan gratis toh. Nah, apalagi mengajak teman-temannya. Nah, ntar bisa membuat klub. Jadi Kak Hila atau teman-teman lainnya itu bisa membuat klub ya TOEFL di antara teman-temannya. Kalau mahasiswa berarti kan dengan teman-teman mahasiswa, atau kalau yang sekolah bisa untuk teman-teman sekolah. Dibuat di situ. Ya, kami hanya menyediakan untuk tesnya saja. Tesnya kan gratis. Kan itu toh. Kalau cuma berbentuk website yang dimana itu tidak apa namanya? Di sini tidak dikunci, nah itu ntar biasa saja. Nah maka dari itu ya boleh kok ya untuk melakukan tes setiap minggu. Jadi tidak ada yang salah. Yang penting konfirmasi ke pihak admin, oke ya. Lah di situ ntar, lah contohnya satu meja itu 5 orang ngerjain. Lah di sini. Dan ntar dilihat, oh ternyata ntar difahami di situ. Oh sulitnya di sini. Antar bisa sharing tentang sebuah soalnya. Kalau kita hanya menyediakan pemahaman ya websitenya cuma kita bisa lihat langsung ya toh, itu sebetulnya banyak sekali. Lah kenapa kita kunci? Diartikan kita itu harus menyesuaikan sistem. Ya, kalau ada nama yang sama atau diartikan di sini ada yang nama sama ikut lagi, berarti kan sistem tersebut akan apa namanya mengkonversi untuk soal lainnya ya biar tidak ada kesamaan ataupun pemahaman yang sama pada soal tesnya. Nah, seperti itu ya Kak Gila. Nah, jadi itu. Jadi kalau untuk tes TOEFL secara online ya itu besok. Nah, untuk latihan juga bisa untuk latihan. Boleh kok setiap minggu ikut ya. Nah, apalagi ya nilainya bagus terus. Nah, kan itu toh. Oke, kemudian di sini untuk Kak Abdul, bagaimana sih cara menentukan kata yang mirip yang digarisbawahi agar sesuai? Ya. Jadi untuk menentukan sebuah kata yang mirip, nah, kita pahami bukan pemahaman kata yang mirip, tetapi kan di sini adalah pemahaman dari arti yang sesuai. Ya, kalau kata yang mirip itu ntar tidak mungkin. Kenapa? Karena yang namanya tes kita pahami adalah pemahaman paraphrase. Tersiratnya sebuah soal atas kata kunci yang ada, kita sesuaikan dengan ada yang ada pada sebuah bacaan. Seperti itu ya. Jadi itu untuk memahaminya. Lah untuk menentukannya, ya harus kita memahami dari pemahaman ya pertanyaannya. Kalau ada kata kuncinya, kalau ada sebuah kata yang ditanyakan, contohnya nomor 2 sama 3 tadi, berarti kita harus memahami apa sih penjelas dari kata tersebut yang ditanyakan. Kita baca kalimat setelahnya, ya, yang dimana ditandai oleh restatement, example, dan juga tanda baca. Seperti itu ya. Jadi bukan diartikan menentukan kata yang mirip, tetapi tersirat. Seperti itu ya. Oke, setiap hari apa Kak? Setiap hari ada nggak? Setiap minggu ya. Kalau setiap hari ntar kasihan ya. Jadi setiap minggu
dilatih untuk soal atau dilatih untuk tes TOEFL-nya. Tidak masalah, ya. Jadi ntar bisa disampaikan ke teman-temannya buat klub, ya. Siapa tahu ntar oleh pihak admin, ya, dikasih tahu. Nah, kan bisa ikut setiap minggu untuk pemahamannya. Jadi disampaikan. Meskipun tidak disampaikan, karena kami memiliki data pada sistem tersebut, jadi setiap minggu kami akan menyampaikan apa saja sih yang salah, atau berapa persen di atas 50% kesalahan, itu ntar akan kami sampaikan atau kami tunjukkan kesalahannya dan kami tunjukkan untuk teori pemahamannya. Seperti itu ya. Oke, kalau untuk jenis sertifikat TOEFL yang bisa digunakan untuk daftar beasiswa itu apa ya saja Kak ya? Oke, jadi kalau untuk beasiswa ke luar negeri itu namanya TOEFL IBT. Tetapi itu tidak semua negara mengambil poin tersebut. Kan itu toh? Hanya beberapa negara yang berkomunitas dengan USA seperti Kanada, Amerika, ya, dan beberapa negara bagian di Eropa. Nah, itu pasti menggunakan IBT. Jadi bisa tidak diterima IBT itu menyesuaikan dari persyaratan dari kampus tersebut, ya, untuk mendapatkan beasiswa dari kampus di luar negeri. Kemudian kalau untuk beasiswa LPDP, ya, itu juga menggunakan IBT, tetapi dikembalikan apakah IBT ini diterima di kampus tersebut. Nah, kalau di beberapa Eropa itu tidak diterima, oke ya. Jadi hanya sebagian dan menyesuaikan jurusannya. Jadi menyesuaikan persyaratannya. Itu untuk yang IBT yang harganya lebih mahal. Tesnya saja itu hampir 3 sampai 4 jutaan, ya. Nah, itu pemahamannya. Oke, kalau untuk sertifikat TOEFL, ya, beasiswa dalam negeri, berarti di sini adalah pemahaman menggunakan ETS. ETS itu berarti kan sebuah vendor yang dimana di bawah naungan TOEFL di sini, atau sebagai lisensi ETS itu sebagai lisensinya atau departemennya yang memberikan lisensi bahwasanya tes tersebut sudah masuk ranah Asia. Nah, itu ya. Nah, itu pemahamannya. Nah, itu biasanya bentuknya sertifikat TOEFL ITP. Nah, itu biasanya jarang kita gunakan, ya, atau diartikan di sini itu jarang teman-teman untuk melakukan tes tersebut. Kenapa? Karena mahal. Kan itu ya. Karena mahal sama diartikan tidak sederhana. Kan itu ya. Itu pemahamannya. Kemudian, apa bedanya TOEFL ITP sama IBT? Nah, kalau ITP adalah Institutional Test Program. Nah, di sini. Jadi lebih kepada pemahaman yang dimana itu menyesuaikan dari modulnya juga. Jadi skill yang disampaikan, skillnya itu ada listening, kayak teman-teman besok itu ya, ada listening, reading, sama structure. Kemudian, kalau IBT, itu berbeda lagi. IBT itu keseluruhan, ya. Jadi ada listening, reading, speaking, sama writing. Itu bedanya. Dan tesnya juga tidak seperti kita pahami sederhana, tidak. Tesnya itu biasanya di Kedubes, ya, Amerika, dan beberapa vendor yang di bawah naungan Kedubes tersebut, ya, yang IBT. Yang dimana itu adalah lebih kepada pemahaman perbedaannya. Jadi ITP itu ada yang paper, ya, PBT, ada yang komputer, CBT. Lah kalau IBT, ya, itu beda lagi, menyesuaikan modulnya, ada listening, ada reading, ada speaking, dan writing. Nah, itu ya, itu pemahamannya. Oke, untuk kira-kira dari beberapa reading di sini, yang sering keluar di soal TOEFL yang mana ya? Pasti skill pada Longman TOEFL itu keluar semuanya. Tetapi yang lebih banyak itu biasanya memang tentang pemahaman word atau meaning of the word, ya.
Kemudian tentang pemahaman sebuah apa itu berkaitan dengan pemahaman topik ya. Kemudian pemahaman reference ya, ada kata invert. Nah, kalau itu ya. Nah, itu jadi semuanya rata, skill yang ada dalam lumayan TOEFL itu sudah masuk. Lah, tetapi saya sampaikan untuk malam ini yang 50% ke atas, teman-teman itu banyak salahnya menentukan main topik sama kosakata, itu ya. Kalau untuk skillnya itu semuanya masuk. Nah, itu ya. Itu untuk teman-teman di sini. You're the one I wanna hold. Through the ups and downs, you're by my side. Head's been spinning all around me. Oke ya, jadi harus didalami semuanya. Hold my hand throughout the ride. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena waktunya juga sudah menunjukkan jam 20 lewat 20 menit ya, atau jam 8 lewat 20 menit di sini. Waktu Indonesia Barat. Kalau gitu di sini kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman ya. Okay, thanks a lot for your time and your attention. Yes, you have to keep your spirit, keep your smile, and keep your score for tomorrow. I hope you got a good score. Yeah. And that's all for me. Good evening and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.